Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Eka Buwana Tenggadewi dengan NIM 2017-210-392. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian saya, yaitu mengenai pengaruh struktur modal, profitabilitas, growth opportunity, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap nilai transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Latar belakang dari metode penelitian saya yaitu persaingan dalam dunia bisnis saat ini tuh berjalan dengan begitu pesat. Terlebih lagi pesatnya kemajuan di bidang teknologi seperti perubahan lingkungan eksternal yang sangat padat. Hal ini menjadi tuntutan bagi setiap perusahaan agar bisa bertahan dan melangsungkan usaha di tengah persaingan yang sangat ketat, termasuk salah satunya yaitu perusahaan transportasi yang memiliki banyak persaingan. Salah satu hal penting yang perlu dilakukan untuk memenangkan persaingan yaitu dengan meningkatkan nilai perusahaan tersebut. Dengan adanya taksi online ini diharapkan perusahaan taksi konvensional tetap memperhatikan nilai perusahaannya. Nilai perusahaan yang tinggi akan membuat pasar percaya tidak hanya pada kinerja perusahaan saat ini, namun juga pada prospek perusahaan di masa yang akan datang. Jadi, taksi konvensional tidak akan kalah dengan taksi online dengan cara yaitu meningkatkan nilai perusahaannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu apakah struktur modal, profitabilitas, growth opportunity, likuiditas, dan ukuran perusahaan berpengaruh simultan terhadap nilai perusahaan. Yang kedua yaitu apakah struktur modal berpengaruh signifikasi terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga yaitu apakah profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan yang keempat yaitu apakah growth opportunity berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian, yaitu berdasarkan rumusan masalah pada penelitian sebelumnya, yaitu yang pertama yaitu untuk menguji struktur modal, profitabilitas, growth opportunity, likuiditas, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan. Yang kedua yaitu untuk menguji struktur modal berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga yaitu untuk menguji profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan selanjutnya yaitu untuk menguji growth opportunity berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang kedua yaitu bagi investor. Dari hasil penelitian ini diharapkan investor mampu memberikan atau memilih dan menganalisis kinerja keuangan perusahaan agar mendapatkan keuntungan yang maksimal dan risiko tertentu pada perusahaan, khususnya perusahaan transportasi. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama itu bagi peneliti. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang luas dan mengetahui mengenai struktur modal, profitabilitas, growth opportunity, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan transportasi. Yang kedua yaitu bagi investor. Hasil dari penelitian ini diharapkan investor mampu memilih dan menganalisis kinerja keuangan perusahaan agar mendapatkan keuntungan tertentu pada perusahaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu bagi perusahaan. Hasil dari penelitian ini diharapkan perusahaan dapat mempertimbangkan dan mengaplikasikan struktur modal, profitabilitas, growth opportunity, likuiditas, dan perusahaan dengan baik agar dapat meningkatkan nilai perusahaan untuk perusahaan transportasi di bidang konvensional. Selanjutnya yaitu tentang landasan teori. Pada landasan teori ini akan disajikan teori-teori yang mendasari penelitian, di mana akan dijelaskan secara sistematis mulai dari teori-teori yang bersifat umum dan menuju teori-teori yang bersifat khusus, sehingga dapat menentukan kerangka pemikiran penelitian serta hipotesis penelitian. Berdasarkan kerangka penelitian dan konsep penyusunan hipotesis yang telah dibuat, dapat disusun rumusan hipotesis sebagai berikut, yaitu H1 itu menunjukkan struktur modal, profitabilitas, growth opportunity, likuiditas, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Untuk yang H2 yaitu menjelaskan tentang struktur modal berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. H3 yaitu tentang
profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. H4 yaitu growth opportunity berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. H5 yaitu tentang likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan yang terakhir yaitu H6 yaitu menjelaskan tentang ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya yaitu rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama berdasarkan jenis penelitian berkaitan dengan tingkatannya, yang kedua yaitu berdasarkan metode pengumpulan, yang ketiga yaitu berdasarkan tujuan peneliti, dan yang terakhir yaitu berdasarkan dimensi waktu. Selanjutnya yaitu definisi operasional dan pengukuran variabel. Definisi operasional yaitu seperti variabel terikatnya yaitu sebagai Y, yaitu nilai perusahaan. Pengukuran variabelnya menggunakan PBV atau price to book value. Selanjutnya yaitu variabel bebasnya kita sebut dengan X1, yaitu struktur modal yang pertama, yaitu kita pengukurannya menggunakan debt to equity ratio, yaitu DER. Selanjutnya yaitu variabel bebas untuk yang kedua, yaitu kita simbol dengan X2, yaitu profitabilitas. Pengukurannya menggunakan return on equity atau ROE. Selanjutnya variabel bebas yang ketiga yaitu growth opportunity yang pengukurannya menggunakan PER atau price earning ratio. Selanjutnya variabel bebas yang keempat yaitu likuiditas. Pengukurannya menggunakan current ratio. Dan variabel bebas yang kelima yaitu ukuran perusahaan, pengukurannya menggunakan size. Selanjutnya yaitu populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Yang pertama yaitu populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah yaitu seluruh perusahaan transportasi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Sampelnya yaitu sampel yang digunakan yaitu perusahaan transportasi pada periode 2011 sampai dengan 2015 yang termasuk dalam kriteria. Selanjutnya yaitu teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel ini yaitu digunakan non-probability sampling dengan metode penentuan sampel menggunakan purpose sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan menggunakan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu, yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan beberapa analisis. Yang pertama yaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini digunakan untuk memperoleh gambaran secara umum tentang variabel pengamatannya, yaitu seperti struktur modal, profitabilitas, growth opportunity, likuiditas, ukuran perusahaan, dan nilai perusahaan. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu uji asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik ini dilakukan agar memperoleh hasil regresi yang bisa dipertanggungjawabkan dan mempunyai hasil yang tidak bias, jadi tidak meragukan. Pengujian uji klasik ini dilakukan agar tidak terdapat multikolinearitas, tidak terdapat autokorelasi, dan serta data yang dihasilkan berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu analisis linear berganda. Analisis linear berganda ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh struktur modal, profitabilitas, growth opportunity, likuiditas, dan ukuran perusahaan sebagai variabel bebas terhadap nilai perusahaan sebagai variabel terikat. Terima kasih. Sekian atas presentasi dari saya mengenai metode penelitian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.